Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Seri Asmita Harahap, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 22120038. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Agama. Biografi dan karangan Ibnu Khaldun. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Ia berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wal ibnu Hujr, seorang teman Nabi Muhammad. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, Spanyol, kemudian bermigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248. Di bawah pemerintahan dinasti Hafsyun, beberapa keluarganya memegang jabatan politik. Namun, ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dengan tatanan mistis. Saudaranya, Yahya Khaldun, juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdulwadid, dan ia dibunuh oleh saingannya, yakni seorang ahli historiografi. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Liberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam dengan kata-katanya sendiri. Dan keturunan kita berasal dari Hadramaut, dari orang-orang Arab Yaman melalui Wa'il ibni Hujr yang juga dikenal sebagai Hujr bin Adi, dari orang-orang Arab terbaik, terkenal dan dihormati. Pemikiran kepemimpinan negara, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode perkembangan sebuah negara. Pada periode kedua, yaitu pemimpin negara hanya mewarisi kekuasaan dari para pemimpin sebelumnya. Pada periode ketiga, para pemimpin negara telah mendapatkan wilayah kekuasaan dalam negara. Pemerintahan negaranya ada 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap pendirian dan pertumbuhan negara. Tahap kedua adalah tahap monopoli kekuasaan oleh para diktator. Tahap ketiga adalah masa kekosongan dan ketenangan, dan tahap keempat merupakan tahap peniruan dan ketundukan kepada para pemimpin terdahulu. Karya Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya At-Ta'rif bi Ibni Khaldun, yaitu sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. Yang kedua, Muqaddimah atau pendahuluan atas Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Dan yang ketiga ialah Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena pemikiran-pemikiran yang brilian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosiologi dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai muslim dan penghafal atau hafiz Al-Quran, ia menjunjung tinggi kehebatan Al-Quran. Sebagaimana ia berkata, "Ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman, dan pengajaran Al-Quran dan patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain."